Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ada sehat, Sehat. Selamat pagi, kami bilang semangat, semangat. Ya, selamat pagi. Semangat. Pagi Wadi. Semangat. Ya, jadi hari ini ya kita ketemu lagi. Hari ini kita mau belajar tentang materi selanjutnya. Nah, namun sebelum itu saya mau minta ke kelas satu orang yang tidak hadir. Semua hadir. Siap pastinya. Lalu isi, jadi kita mulai saja. Berarti siapa yang mau pimpin doa? Ya. Selamat kami. Amin. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Di minggu lalu kamu sudah belajar tentang materi ya perubahan wujud zat. Ya. Kalau kalian perubahan wujud zat berapa? Yang jawab angkat tangan. Ya, benar. Ya. Tepuk tangan dulu. Nah, ini dah. Ya. Kalau misalnya contoh padat ke cair, berarti prosesnya atau perubahan wujudnya bagaimana? Padat ke cair, berarti prosesnya perubahan wujudnya mencair. Ada juga cair ke padat atau padat ke gas ya. Nah, nanti kita punya tujuan pembelajaran itu ya ada hubungannya apakah tadi padat ke cair ini dia mengalami proses perubahan wujud itu ya mencair. Nah, apa yang kita alami dengan kehidupan itu apakah saat yang mengalami proses perubahan wujud saat itu dia mengalami juga perubahan fisika dan kimia kalau yang kita lihat dalam apa yang mengalami? Ya. Jadi nanti kita lihat ya. Jadi kita bilang ya. Ada juga mungkin yang sudah pikir lagi. Ya. Nah, berarti kita punya dua pembelajaran hari ini adalah ini ya. Coba semua baca rame-rame materi pembelajaran. Perubahan fisika dan kimia. Ya, pembelajarannya dengan ya, jadi kita mau analisis berarti ya ingat metode-metode ilmiah di rata-rata ya. Dengan analisis berarti kita mau lihat apakah yang tadi dijawab oleh Epen ya ibu saat itu mengalami perubahan wujud ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan berarti bisa pada cair prosesnya bagaimana nanti bisa dan sebagainya. Nah ini ya. Bisa dicatat, silakan. Ya. Sekarang saya mau bagi kelompok, ya. Bagi kelompok, kita bagi 3 kelompok saja ya. Kita berhitung dari sana, dari Andrea. Ya. 1. Ya sampai 3 aja. Ya. 1, 2, 3, 1, 2. Iya. Jadi kelompok 1 di sini, di sebelah kanan saya, kelompok 3, 2, kelompok 3 di sana. Di tengah-tengah. Ya. Kita membentuk kelompok. Yang satu di sini, yang satu di sini. Yang satu di sebelah kanan saya, kiri, lalu tengah-tengah. Kelompok 3 tengah. Ya, saya pernah kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Nah. Kelompok 2, 3. Hari ini kita berbicara tentang perubahan
Sudah? Perhatikan ya. Nah, perhatikan. Di situ ya topiknya sudah jelas ya. Apa itu topiknya? Perubahan fisika dan terus kamu lihat kan, kamu sudah ada sini es batu ya. Es batu, sendok ini nanti kita bikin larutannya garam ya. Ada cuka, ada gula kue. Lihat di kamu sudah kabel. Ada garam, ada teriyaki ya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu satu kelompok saja datang ya. Lalu kita buat sama-sama, kita berelaborasi ya. Baru kamu catat. Itu petunjuk KPD saja, langkah-langkah. Nah di situ bilang apa? Langkah-langkah, bilang amati beda-beda ya. Beda-beda yang ada ya. Lalu diskusi. Jadi setelah kita bikin percobaan sederhana atau kita buat percobaan sederhana, nah, lalu masing-masing kelompok ya melihat, amati. Lalu ada dia punya tabel. Nah, jadi itu sudah diusulkan itu ya. Pertama kita bikin perubahan fisika dulu, percobaan tentang perubahan fisika, kimia, baru kamu isi tabel. Bisa paham? Lalu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusi bersama, kita bahas bersama. Oke, bisa dikerjakan? Ya, perwakilan dari kelompok-kelompok. Kita kelompok. Ya, kita kelompok maju. Lalu kita bikin perubahan fisika. Perhatikan semuanya. Yang sudah itu kamu sudah tambah garam ya, dalam air. Nanti ini apa lagi? Apa? Kata bedanya, lihat kata bedanya. Tadi ini kan sudah es ya, es ya. Nah, sudah taruh di ini toh, dikasih ya. Nah. Lalu lihat itu kata bedanya, lakukan sesuai itu. Lihat kita bedanya. Yang lain perhatikan. Berikut. Cara apa yang jadi Sekarang kita sudah melakukan perubahan apa nih? Perubahan tadi tahu? Nah, yang pertama tadi apa? Ya, yang kedua? Ya, dilakukan. Nah, sekarang kita mau bikin yang kedua, yaitu apa itu? Ya, mana kertas? Kertas mana? Ya, sudah. Oke. Perhatikan. Perhatikan. Kamu lihat, ya. Ya, ya.
Harus ikut kerja LKPD ya, supaya bisa berjalan dengan baik ya. Kalau tiga teman sudah di depan, yang lain amati saja. Setelah itu, setelah kamu melakukan percobaan, baru kamu terus ya di kelompok masing-masing. Ini saya beri waktu ya. Ya perhatikan ya. Jadi kalau di LKPD kita mau melakukan percobaan untuk perubahan kimia ya. Perubahan kimia. Kamu lihat apa yang terjadi ya? Lalu percobaan itu nanti kamu diskusi di kelompok ya. Oke? Nah, makasih terutama untuk kelompok 1, kelompok gas ya, cair padat untuk perwakilannya kita beri tangan dulu ya. Dan coba ya. Sekarang waktunya kamu diskusi ya. Ya, jadi awalnya kamu lihat perubahan tadi kan, kamu berpikir mungkin dalam perubahan itu saja itu ya tidak ada perubahan ya untuk fisika ya. Tapi setelah kamu menganalisis tadi, ternyata waktu percobaan, oh iya, ya bisa, ya, sudah berdiskusi, ya tuh. Jadi pertanyaan tadi itu dia punya ada pengamatan juga. Dari pengamatan itu yang tadi aku amati waktu percobaan. Mencari pengamatannya bagaimana. Lalu jadi perubahannya, apakah itu mencair? Nah, bagaimana? Apakah itu jadi perubahannya fisika atau kimia? Lalu berikan alasan. Berikan alasannya, sudah. Dan satu kelompok saja. Hari ini kita kelompok saja ya. Itu presentasi. Sabar. Jadi waktunya 15 ini. Oke. Saya kasih kelompok. Ya, langsung kanan ya.
Kalau kalian sudah isi tabel pengamatan selesai, lihat pertanyaan-pertanyaan di bawah ya. Kamu siap sekali, lalu nanti kita ya rangkuman sama-sama ya. Kita undangnya kelompok padat. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok padat. Sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Teman dipersilakan. Yang pertama, tabel pengamatan. Percobaan yang pertama, SPKI. Hasil pengamatan. Berbentuk padat, dingin dan keras. Jenis perubahan. Perubahan fisika. Alasan. Es menyerap panas dari lingkungan udara sekitar. Yang kedua, barang larut dalam air. Hasil pengamatan. Barang yang semula berbentuk butiran padat perlahan hilang. Jenis perubahan. Perubahan fisika. Alasan. Tidak berbentuk saat baru hanya terlihat perlahan. Tiga, kertas dibakar. Hasil pengamatan. Kertas lama kelamaan habis dan berubah menjadi api. Jenis perubahan. Bahan kimia. Alasan. Jadi perbentukan zat baru abu gas, asap dan zat sisa. Pembakaran yang berbeda dengan kertas ini. Yang keempat, soda ditambah cuka. Hasil pengamatan. Saat cuka asam dicampurkan dengan soda, kue basah langsung muncul gelembung-gelembung gas. Jenis perubahan. Bahan kimia. Alasan. Terjadi reaksi kimia antara cuka dan soda kue yang menghasilkan zat baru CO2 dan H2A, H2O dan TH3-DOO-A atau garam asid. Yang kedua, pertanyaan diskusi. Yang pertama, apa perbedaan utama perubahan fisika dan kimia? Hanya perubahan bentuk, ukuran, zat. Yang kedua, mengapa es yang mencair termasuk perubahan fisika? Karena tidak terbentuk zat baru, sifat zat tidak berubah dan dapat dibalik. Yang ketiga, mengapa kertas yang dibakar termasuk perubahan kimia? Karena terbentuk zat baru, abu gas dan panas tidak bisa kembali menjadi kertas lagi. Yang keempat, berikan 3 contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Gula larut dalam air, lilin meleleh dan pakaian basah di 5. Apa manfaat mempelajari perubahan fisika dan kimia? memahami fenomena sehari-hari, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, mendukung keterampilan praktis. Keenam, kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah perubahan fisika hanya mengubah bentuk wujud zat, alasan mesti sama dengan perubahan kimia, menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda. Sekian dan terima kasih. Apakah ada masukan dari kelompok lain? Saya memilih
Masukkan kalau baca itu sama baca supaya namanya sama. Saja. Apakah masukkan lagi? Ya. Sekian dan terima kasih. Ya, jelasnya bagus sekali. Ya, seperti kalian hari ini para dari baca, kita harus berikan semangat ya. Dan presentasi itu harus baca dengan lancar, ya. Itu dihargai ya. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Waktu es ya, ditaruh di dalam gelas, ya. Tadinya kan padat. Kalau dibiarkan terus, lama-lama dia berarti dia kembali ke asalnya air. Berarti tidak ada perubahan ya. Dia akan kembali kepada dia punya program asal air berarti ya. Ya, betul. Dia tidak menghasilkan zat baru. Nah, berikut kita bicara berproduksi dulu. Berikut apa lagi? Percobaan yang kedua. Secara es ya. Garam. Cara bermain ya. Tadinya garam itu wujudnya bagaimana? Cair, padat atau gas? Padat. Ya. Iya ya? Lalu di dalam air waktu di ya, sudah disedot ya. Lalu ya. Apakah ada zat baru? Ya, tidak ya. Tapi kalau kita rasa ya, berarti air itu apa? Asin. Ya. Tuh, asin. Ya. Berarti ada dua percobaan. Tiga ya. Lalu yang berikut kimia. Apa tadi? Kertas di mengapa saya biarkan sisa kertas? Ya, mengapa saya biarkan sisa kertas supaya kamu berpikir. Ternyata awal kita analisis, mungkin tidak ada perubahan kimia ya dalam hidupnya ya. Kalau kita bicara tentang musiksa, padat, cair dan gas. Ternyata waktu dibakar, kan cuma kamu karena panas ya, langsung lepas. Jadi waktu kertas dibakar, nah apakah abu yang abu yang hasil dari pembakaran itu kembali lagi ke kertas? Iya. Berarti bagaimana? Apakah kembali lagi ke asalnya? Tidak. Berarti ya dari kimia ya. Bisa ya? Apalagi yang tadi yang kedua? Kue dan juga. Ya. Lalu kamu melakukan percobaan dari kelompok cair. Nah, waktu dimasukkan sodanya di putar ya dengan sendok, lalu masukkan soda kue. Air bagaimana? Berarti muncul lagi zat yang baru. Bagus ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah melakukan itu. Berarti kan manfaatnya ada ya kalau kita belajar tentang perubahan fisika dan kimia itu atau punya kehidupan. Nah, manfaatnya bagaimana? Tadi sudah presentasinya kelompok padat ya. Bagus sekali ya. Lalu kita bisa membantu kita untuk berpikir dan kritis ya. Fenomena dalam kehidupan hari-hari itu kasih tahu perubahan yang kita alami ya. Bisa mendukung atau untuk melakukan satu apa ya kegiatan. Jadi kamu tidak tahu bahwa sebenarnya manfaat perubahan fisika dan kimia itu dalam kehidupan kita sangat mendukung sekali. Siapa di antara kalian atau untuk mana yang bisa menyebutkan atau memberikan contoh-contoh ya selain yang tadi kita sudah bahas itu dalam kehidupan hari-hari saja
suku tidak pasti. Kalau di suku, yaitu di kota. Jadi kesimpulannya tadi ya. Nah, dari percobaan tadi atau percobaan hari, wah ternyata perubahan fisika itu punya perubahannya tetap ya. Katanya S kali U ada toh. Kalau dibiarkan mencair maka akan kembali. Nah, tapi kalau perubahan kimia berubah ya itu. Ya, dia akan menjadi seperti kata tadi dibakar jadi abu panas, menjadi abu panas ya dan sebagainya. Oke, berarti siapa yang harus kita belajar syukur karena semua Tuhan sudah sediakan. Jadi sekali lagi jelas bahwa kamu sudah bisa ya memahami ya, bisa menerapkan dalam kehidupan. Jadi jika kamu dipertemukan dengan putusan, kamu sudah tahu, oh ini perubahan, ini perubahan kimia. Apa beda? Bedanya di mana? Beda perubahan fisika dan perubahan kimia. Beda, tapi perbedaan saja. Apa? Ya, Evan, silakan. Perubahan fisika dan perubahan kimia itu perubahan fisika tidak bisa dilakukan, perubahan kimia bisa dilakukan. Ya, itu bedanya. Tekan. Nah, sekarang kamu siapkan kertas, ya. Lalu kita mau itu ada soal itu. Ya, satu nomor saja. Berikan pendapat kalian mengapa es mencair termasuk perubahan fisika dan mengapa kita sepakat termasuk perubahan kimia. Silakan. Sudah. Nanti masuk kelompok semua saja ya. Kumpul di temannya. Nanti saudara kumpul ya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita di hari ini, saya mau terima kasih karena kamu sudah memberikan perhatian yang baik sehingga kegiatan kita di hari ini ya bisa berjalan dengan baik ya. Sebelum saya berpisah dengan kalian, jangan lupa minggu depan kamu baca ya. Jadi di HP makanya kalau lakukan pulsa saya baca tentang kedapatan sesat ya. Nah, apa yang mendoa lagi silakan. Ya, mari. Dan juga kata kami agar kami bisa mendengar dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Dan itu juga kami. Ya. Dan itu seperti kita menyanyikan lagu. Ya. Ya. Mari kawan-kawan satu dua. Marilah